keselamatan, kebahagiaan, kehidupan, semua itu harapan semua manusia. Pencapaian itu semua dalam ajaran Sri Jenar hanya bisa dilakukan oleh Gusti Zat Maulana. Keselamatan dalam pandangan Siti Jenar harus melalui proses batin. Siti Jenar seolah ingin menunjukkan bahwa jalan keselamatan adalah melalui ibadah batin. Itulah utama. Mari kita simak wejangan Siti Jenar dari nomor 51 sampai dengan nomor 61 dari 140 ajaran Siti Jenar. Nomor 51, Gusti Zat Maulana. Dialah yang luhur dan sangat sakti, yang berkuasa maha besar, lagi pula memiliki 20 sifat, kuasa atas segala kehendaknya. Dialah maha kuasa, pangkal mula segala ilmu, maha mulia, maha indah, maha sempurna, maha kuasa. Rupa warnanya tanpa cacat, seperti hambanya. Di dalam raga manusia, ia tiada tampak. Ia sangat sakti, menguasai segala yang terjadi, dan menjelajahi seluruh alam semesta Mindraloka. Nomor 52, Hyang Widi, wujud yang tak tampak oleh mata, mirip dengan ia sendiri. Sifat-sifatnya mempunyai wujud seperti penampakan raga yang tiada tampak. Warnanya melambangkan keselamatan, tetapi tanpa cahaya atau teja. Halus, lurus terus-menerus, menggambarkan kenyataan tiada dusta. Ibaratnya kekal tiada bermula, sifat dahulu yang meniadakan permulaan karena asal diri pribadi. Nomor 53, mengertilah bahwa sesungguhnya ini syahadat sakarat. Jika tidak tahu, maka sakaratnya masih mendapatkan halangan. Hidupnya dan matinya hanya seperti hewan. Nomor 54, Syekh Siti Jenar mengetahui benar di mana kemusnahan Anta yang mulia, yaitu zat yang melanggengkan budi. Berdasarkan dalil Rama itu, ialah dalil yang dapat memusnahkan beraneka ragam selubung, yaitu dapat lepas bagaikan anak panah. Tiada dapat diketahui di mana busurnya. Syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat musnah tiada terpikirkan. Maka sampailah Syekh Siti Jenar di istana sifat yang sejati.
Nomor 55. Kematian ada dalam hidup. Hidup ada dalam mati. Kematian adalah hidup selamanya yang tidak mati. Kembali ke tujuan dan hidup langgeng selamanya. Dalam hidup ini ada surga dan neraka yang tidak dapat ditolak oleh manusia. Jika manusia masuk surga, berarti ia senang. Bila manusia bingung, kalut, risih, muak, dan menderita, berarti ia masuk neraka. Maka kenikmatan mati tak dapat dihitung. Nomor 56. Hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman yang jika sudah diminta oleh yang mempunyai akan menjadi tanah dan membusuk, hancur lebur bersifat najis. Oleh karena itu, panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Demikian pula budi, pikiran, angan-angan, dan kesadaran berasal dari panca indera, tidak dapat dipakai sebagai pegangan hidup. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa, tidur, dan seringkali tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak kita berbuat dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki juga akan menimbulkan kejahatan, kesombongan yang pada akhirnya membawa manusia ke dalam kenistaan dan menodai citranya. Kalau sudah sampai sedemikian parahnya, manusia biasanya baru menyesali perbuatannya. Nomor 57. Apakah tidak tahu bahwa penampilan bentuk daging, urat, tulang, dan sumsum bisa rusak, dan bagaimana cara Anda memperbaikinya? Biarpun bersembahyang 1000 kali setiap harinya, akhirnya mati juga. Meskipun badan Anda tutupi, akhirnya kena debu juga. Tetapi jika penampilan bentuknya seperti Tuhan, apakah para wali dapat membawa pulang dagingnya? Saya rasa tidak dapat. Alam semesta ini adalah baru. Tuhan tidak akan membentuk dunia ini 2 kali, dan juga tidak akan membuat dunia ini 2 kali, dan juga tidak akan membuat tatanan baru. Nomor 58. Segala sesuatu yang terjadi di alam ini pada hakikatnya adalah perbuatan Allah. Berbagai hal yang dinilai baik maupun buruk pada hakikatnya adalah dari Allah juga. Jadi sangat salah besar bila ada yang menganggap bahwa yang baik itu dari Allah dan yang buruk adalah dari selain Allah. Oleh karena itu, af'alullah harus dipahami dari dalam dan dari luar diri manusia. Misalnya, saat manusia menggoreskan pensil, disitulah terjadi perpaduan 2 kemampuan kodrati yang dipancarkan oleh Allah kepada makhluknya, yaitu kemampuan gerak pensil. Tanah yang terlempar dari tangan seseorang itu adalah berdasar kemampuan kodrati gerak tangan seseorang. Maksudnya, bukanlah engkau yang melempar, melainkan Allah yang melempar ketika engkau melempar. Nomor 59. Di dunia ini,
kita merupakan mayat-mayat yang cepat juga akan menjadi rusak dan bercampur tanah. Ketahuilah juga bahwa apa yang dinamakan Kawula Gusti tidak berkaitan dengan seseorang manusia biasa seperti yang lain-lain. Kawula dan Gusti itu sudah ada dalam diriku, siang dan malam. Tidak dapat memisahkan diriku dari mereka. Tetapi hanya untuk saat ini nama Kawula Gusti itu berlaku, yakni selama saya mati. Nanti kalau saya sudah hidup lagi, Gusti dan Kawula lenyap. Yang tinggal hanya hidupku sendiri, ketentraman langgeng dalam Anda sendiri. Bila kamu belum menyadari kata-kataku, maka dengan tepat dapat dikatakan bahwa kamu masih terbenam dalam masa kematian. Di sini memang terdapat banyak hiburan macam warna, lebih banyak lagi hal-hal yang menimbulkan hawa nafsu, tetapi kau tidak melihat bahwa itu hanya akibat panca indera. Itu hanya impian yang sama sekali tidak mengandung kebenaran dan sebentar lagi akan cepat lenyap. Gilalah orang yang terikat padanya. Saya tidak merasa tertarik, tak sudi tersesat dalam kerajaan kematian. Satu-satunya yang kuusahakan ialah kembali kepada kehidupan. Nomor 60. Bukan kehendak, angan-angan, bukan ingatan, pikir atau niat, hawa nafsu pun bukan juga kekosongan atau kehampaan. Penampilanku bagai mayat baru, andai menjadi Gusti jasadku dapat membusuk bercampur debu. Nafsu terhembus ke segala penjuru dunia, tanah, api, air kembali sebagai asalnya, yaitu kembali menjadi baru. Nomor 61. Bumi, langit, dan sebagainya adalah kepunyaan seluruh manusia. Manusialah yang memberi nama. Buktinya, sebelum saya lahir, tidak ada. Preview. Preview.